Bang, ini salaknya banyak banget buat dagang apa? Ini nggak perlu duit ya? Sampai lupa, terima kasih ya. Ini oleh-oleh dari kampung saya untuk Raden Surya, bos saya. Tahu? Iya. Dorong mana? Dorong. Mbak, sayang bener sama bosnya ya. Gile. Ini Parto sudah datang, Doro Surya. Saya bawa oleh-oleh kesukaan Doro Surya. Doro Surya. Kok nggak ada ya? Asli, Doro Surya kok tidak ada di kamar? Kemana sih? Doro Surya sudah nggak ada. Nggak ada kemana sih? Doro Surya sudah meninggal. Hah? Meninggal? Innalillahi wa innalillahi rojiun. Doro Surya. Kapan meninggalnya sih? Doro Surya meninggal pas selesai ulang tahun Doro itu. Yang kamu langsung pulang ke kampung itu loh. Kenapa aku mesti pulang kampung? Aku nyesal, Sri. Sudah, kamu jangan nangis. Doakan saja Doro Surya biar diterima Gusti Allah ya. Sih. Amin. Doro Surya, Den. Doro Surya. Saya nyesal pulang kampung, Den. Udah, Tok. Bagaimana istrimu, sudah sembuh? Alhamdulillah sembuh, Den. Untung saya cepat pulang. Kalau saya tidak pulang, mungkin istri saya seperti Doro Surya, Den. Itu sudah kehendak yang kuasa. Doakan saja supaya amal dan ibadahnya bisa diterima di sisi Tuhan. Amin. Saya seperti makan buah si malakama, Den. Kalau saya pulang, Doro Surya meninggal. Kalau saya tidak pulang, mungkin istri saya yang meninggal, Den. Udah, Tok. Biar Mama yang bukain, Dewi. Makasih, Ma. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Ada yang bisa saya bantu? Bisa bertemu Pak Baskoro? Pak Baskoro sudah tidak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Silahkan masuk, kita bisa bicara di dalam. Terima kasih, Bu. Silakan duduk. Terima kasih. Kapan Pak Baskoro meninggal, Bu? Beberapa bulan yang lalu. Saya istrinya. Iya, saya tahu. Saya turut berduka cita. Terima kasih. Kalau boleh saya tahu, Ses ini siapa? Saya Rosa.
Jadi kamu orangnya. Iya. Saya yang selama ini sering minta bantuan kepada suami ibu. Tahan suara kamu kalau bicara. Saya tidak ingin anak saya mendengar semua yang kamu bicarakan. Maafkan atas gangguan saya selama ini, Bu. Saya terpaksa minta bantuan Pak Baskoro karena saya tidak tahu lagi harus minta bantuan kepada siapa. Suami saya sakit. Saya tidak keberatan kamu minta bantuan suami saya. Saya cuma sangat kecewa karena kamu tidak bisa menahan mulut kamu. Kalau saja kamu bisa menjaga mulut kamu di depan raja, suami saya pasti masih hidup. Dan Dewi, pasti dia tidak akan tahu kalau dia bukan darah daging saya. Tapi dia memaksa saya, Bu. Bahkan dia mengancam saya. Apapun alasan kamu, itu bukan urusan saya. Sudah cukup banyak penderitaan yang kamu tebarkan di rumah ini. Sekarang juga saya minta kamu pergi dari rumah ini. Tunggu! Jangan pergi dulu. Sekarang silakan pergi. Anak saya cuma ingin tahu siapa tamu saya. Tadi Dewi dengar Mama bilang dia yang bilang ke Raja siapa diri Dewi sebenarnya. Kamu kan sudah tahu semuanya, Dewi. Untuk apa lagi kamu bicara sama dia? Apa yang sudah Dewi dengar dari Mama itu hanya sebagian dari yang Dewi ingin ketahui, Ma. Dewi, jangan rusak diri kamu dengan menggali masa lalu kamu. Dewi cuma kepingin tahu, Ma. Kalau Dewi sudah tahu semuanya dengan jelas tentang masa lalu Dewi, Dewi bisa menjalani masa depan Dewi dengan jauh lebih tenang. Apapun kenyataannya, Ma, rasa sayang Dewi terhadap Mama tidak akan berubah. Mama tetap bagian dari diri Dewi. Dewi hanya bisa bahagia kalau Mama juga bahagia. Jawab atas apa yang sudah terjadi. Dia bahkan sudah menerima hukuman dari Tuhan atas perbuatannya membuang kamu. Dia menderita sakit berat tanpa kepastian apakah bisa sembuh. Saya kepingin tahu nama laki-laki yang membuat saya lahir ke dunia ini, Bu. Dan juga alamatnya. Namanya Niko. Saya tidak hafal alamatnya. Tapi saya punya alamatnya di rumah. Nanti saya antar ke sini. Sebentar. Apa tujuan kamu sebenarnya datang kemari? Saya butuh uang untuk pengobatan suami saya, Bu. Setelah kejadian dulu,
Saya mendapat kiriman secara rutin dari Sari, sekretaris almarhum Pak Baskoro. Tapi belakangan ini tidak lagi. Kenapa kamu tidak menagih saja ke kantor? Satpam bilang tidak mengenal yang namanya Pak Baskoro. Resepsionis juga bilang begitu, Bu. Mereka semua orang baru, Ma. Sandra mengganti semua orang di kantor supaya nggak ada lagi yang mengenal saya. Bu, ini untuk membantu biaya perawatan suami Ibu. Suami saya memang menderita. Tapi penderitaannya sangat jauh tidak sebanding dengan penderitaan yang pernah kamu alami. Melihat kamu sekarang, saya membayangkan saat kamu kedinginan di tempat sampah. Uang ini untuk membantu perawatan suami Ibu. Tapi kalau Ibu tidak mau menerima uang ini, anggap saja sebagai imbalan atas semua informasi yang sudah Ibu kasih mengenai alamat laki-laki yang bernama Niko itu, Bu. Terima kasih. Anak saya memberikannya dengan tulus. Dia akan sangat kecewa kalau Sus menolaknya. Tidak tahu. Saya harus bilang apa? Ibu nggak perlu bicara apa-apa, Bu. Saya malah berterima kasih. Karena misteri yang belakangan ini buat saya terlalu gelap. Sekarang sudah mulai terbuka karena kedatangan Ibu ke sini. Den Arya tidak jadi makan. Aku bilang juga apa? Den Arya itu kena penyakit malaria tropika. Masa iya? Wong sehat begitu kok. Den Arya itu nggak kena penyakit malaria biasa, tapi kena penyakit malarindu tropi kangen. Lah kalau kangen sama istrinya jemput aja. Istrinya suruh tinggal di sini habis perkoro. Geblek, kamu nggak tahu ya? Den Arya itu tidak kangen dengan istrinya yang judes bawel itu, tapi kangen dengan Non Dewi. Kalau sudah begini, kita kasihan juga sama bos ya. Kasihan sih kasihan, gergeten aku. Salahnya Den Arya sendiri. Dulu Ndoro Surya suruh milih Non Dewi, wanita yang begini loh. Cinta sama semua. Malah milih Den Ami, wanita yang sama sekali tidak punya rasa tanggung jawab. Oh, begitu toh. Wes, karepe. Karena marah dan malu. Tanpa setahu saya dan Gea, suami saya menyuruh kenalannya Benny membuang kamu.
Benny ternyata meletakkan kamu ke tempat sampah keluarga Pak Baskoro ini. Kia, ibu kamu sangat syok dan kondisinya jadi gawat begitu dia tahu kamu hilang. Suami saya menyesal dan mengaku sama saya tentang apa yang sudah dia lakukan. Lalu kami menemui Benny untuk mengambil kembali kamu. Tapi kamu sudah diambil oleh keluarga Baskoro. Kami tidak berani meminta kamu kembali karena takut berurusan dengan polisi. Waktu kami kembali, Gia sudah meninggal.